Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show. Menteri Kabinet Merah Putih digembleng selama 3 hari di Akademi Militer Magelang. Presiden Prabowo Subianto berkilah pembekalan ini demi memunculkan kedisiplinan dan kesetiaan para pembantunya. Cara ini menjadi potret gaya kepemimpinan Prabowo yang kental ala militer dalam memimpin pemerintahan. Apakah ini efektif membangun loyalitas dan solidaritas para menteri serta wakil menteri yang akan bekerja 5 tahun nanti? Military Way kepemimpinan Prabowo, malam ini kita akan membahasnya dengan narasumber di studio. Saya perkenalkan satu-satu dari yang paling ujung kanan ada Mas Khairul Fahmi, pengamat militer ISIS. Selamat malam Mas Fahmi. Selamat malam. Ada Wakil Menteri Dalam Negeri yang baru saja pulang dari Lembah Tidar, Kang Bima Arya. Selamat malam Kang Bima. Selamat malam. Oke, ada juga Profesor Ikrar Nusa Bakti, analis politik dari Lemhanas. Selamat malam Prof. Ikrar. Dan Direktur Amnesty International Mas Usman Hamid. Selamat malam, Mas Usman. Dan seperti biasa bergabung langsung di studio CNN Indonesia ada teman-teman dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Budi Luhur. Nanti teman-teman dari Universitas Budi Luhur bisa bertanya, kemudian mengkritik juga bisa para narasumber saya yang ada di studio pada malam hari ini ya. Dan saya akan langsung saja putarkan dulu ini pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto ketika banyak pertanyaan muncul kenapa sih harus membawa para pembantunya jauh-jauh ke Lembah Tidar di Magelang untuk mengikuti penggemblengan. Kita dengarkan sama-sama. Saya tidak bermaksud membuat Anda militer yang sedikit salah. Bukan itu. Dan lebih itu. Dengan itu, inti daripada semua usaha adalah disiplin. Kedua, kesetiaan. Benar-benar saudara tidak setia kepada Prabowo, setia kepada bangsa dan negara Indonesia. Oke, itu tadi pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto bahwa niatnya bukan kepemimpinan militeristik ya, tapi memang military way itu sering dipakai di beberapa tempat untuk menemukan kedisiplinan. Tapi saya ingin tanya dulu ya ke Kang Bima. Kang Bima, Anda mengikuti pelatihan ataupun pembekalan retreat di Akmil selama 3 hari ya. Bisa diceritakan apa saja sih sebetulnya yang diberikan di sana, kemudian digembleng di sana tuh dikasih apa aja Kang Bima? Sebetulnya yang terjadi di Magelang itu kan yang biasa dilakukan juga di perusahaan, kemudian di pemerintahan daerah. Ya, di Bogor selama 10 tahun agak rutin saya buat camp buat para kepala dinas begitu ya. Dan bahkan CPNS itu ada beberapa angkatan ya, di masa-masa yang agak lampau itu juga digojok dirindam gitu ya. Jadi bekerja sama berkolaborasi dengan teman-teman TNI. Nah di situ ada materi-materi yang diberikan begitu ya. Sebetulnya biasa aja, tidak ada yang terlalu berbeda gitu ya. Cuman karena untuk pertama kalinya dalam sejarah Republik ini dilakukan oleh presiden baru untuk kabinet baru, maka menyita perhatian publik. Menurut saya sangat wajar karena publik kan punya ekspektasi yang besar begitu ya. Dan sangat penting juga untuk terus dikritisi karena ini pertama kali gitu ya. Satu saya kira yang sangat terasa oleh kami di sana adalah frekuensi yang disamakan. Kita ini macam-macam loh latar belakangnya. Ada birokrat, ada politisi, ada tentara, bintang 4, ada 6 peraih di Makayasa di sana. Ada banyak partai politik. Ada artis, ada aktivis, macam-macam lah gitu ya. Jadi kalau frekuensinya itu nggak dicoba untuk disamakan, gimana kita mau terkonsolidasi? Itu pertama. Yang kedua, frekuensi itu kan tatarannya pada gagasan, pada pikiran gitu ya. Tapi kan beda hal lagi kalau kita harus bekerja bersama-sama. Nah makanya di situ dibangun chemistry. Dalam banyak sesi, menteri dan wamen itu diacak gitu ya. Jadi kita sangat mungkin duduk di sebelah menteri. Sangat mungkin para wamen itu di depan menteri. Kadang-kadang gabung gitu ya. Ada sesi-sesi mengelompok berdasarkan kementerian. Tapi sangat sering sesi itu diacak. Jadi kita lebih kenal lagi. Saya nggak bisa membayangkan kalau nggak ada pengkondisian seperti ini. Dengan jumlah kementerian yang bertambah, latar belakang yang berbeda, targetnya besar. Targetnya luar biasa, 8% economic growth. Indonesia emas begitu. Terus nggak ada pengkondisian. Saya jadi wali kota aja pengkondisiannya luar biasa.
Ya, semua begitu, membangun militansi. Memimpin perusahaan dengan 30 orang, itu harus ada outbound. Semua juga begitu, pakai baju militer tembak-tembakan. Apalagi kabinet dengan target yang luar biasa, dengan ekspektasi publik yang luar biasa. Jadi saya kira ini sesuatu yang berbeda dan sangat wajar juga untuk dikritisi. Tetapi mari kita lihatlah ke depan tahapan berikutnya, yaitu menjalankan apa yang diarahkan oleh Bapak Presiden gitu. Oke, materi pembekalannya apa aja, Kang, kira-kira yang disampaikan oleh Pak Lengkap Prabowo banget dalam gitu ya. Ini kan bukan hanya di sini, Nana. Di Hambalang itu Bapak Presiden menyampaikan gagasan dalam konteks geopolitik. Ya. Oh jadi kita paham, oh berarti mazhab Indonesia sekarang ada di sini, kira-kira begitu ya. Di tengah persaingan konstelasi global, kita menempatkan diri gimana? Memposisikan diri terhadap kepentingan asing seperti apa, itu satu. Terus kedua, gaya kepemimpinan kan berbeda-beda. Ya. Pak Jokowi, Pak SBY berbeda-beda. Dan Pak Prabowo menunjukkan bahwa ini cara saya, ini ikhtiar saya, kira-kira begitu ya. Oke. Oh kami jadi paham, oke, berarti beliau inginnya seperti itu gitu kan. Yang kedua, banyak juga best practices dari international konteks gitu ya. Oke. Tentang korupsi, tentang ekonomi gitu ya. Tentang, ini juga yang menarik, cara menghadapi media. Itu yang di Hambalang. Itu yang di Hambalang. Yang di Nah, Akmil ini. yang di sini saya kira yang paling selalu menarik adalah pembuka dari Presiden, sesi penutup dari Presiden setiap hari. Ya. Bahkan ketika makan siang ada aja yang diceritakan. Ya, jadi kita belajar tentang pengalaman hidup dari beliau gitu ya. Yang kedua, Menteri Senior Pak Luhut. 10 tahun mengabdi, dia bagi pengalamannya. Ya, dia bilang, saya dulu mengalami hal ini nggak baik, jangan ulangi. Saya dulu melakukan ini, ternyata ini baik. Ya tolong, kira-kira begitu ya. Itu. Kemudian Bu Sri Mulyani bicara tentang pengelolaan keuangan negara. Kemudian Pak Bahlil berbicara tentang masalah-masalah masalah dan potensi sektor terkait ya. Dan Pak Rosan dengan sangat gamblang menceritakan bahwa ini nikel kita terbaik di dunia. Resources yang lain begini. Kita membutuhkan sekian supaya ini bisa kita olah hilirisasi. Targetnya dari mana? Ini. Tolong bergerak semua. Itu kita perlukan sekali. Jadi kita satu frekuensi gitu. Jadi materinya itu luas banget. Penyamaan frekuensi, kemudian konsolidasi, saling mengenal memang banyak dilakukan ya oleh perusahaan-perusahaan ataupun organisasi lainnya seperti yang dilakukan oleh Kang Bima juga ya pada saat menjabat wali kota. Tapi persoalannya kami lihat dari informasi yang kami dapatkan, kami lihat gambarnya ada latihan baris berbaris, kemudian menggunakan sepatu tentara, menggunakan seragam loreng. Ini kan sangat identik dengan cara-cara militer. Kalau misalnya memang menyamakan frekuensi, kemudian ingin menumbuhkan soliditas, kan nggak perlu pakai itu. Biasanya kan orang kalau misalnya outbound, kita menyebutnya ini outbound ya sebetulnya ya. Outbound kan pakai baju biasa aja bisa Kang Bima, tapi kan ini pakai baju seragam tentara. Kenapa harus memakai seragam loreng, sepatu tentara, baris berbaris, parade senja, itu apa? Setiap metode itu pasti ada filosofinya. Ada filosofi di balik menyamakan langkah. Ada filosofi di balik membagi menjadi kelompok. Ada filosofi tugas seorang komandan peleton misalnya. Ada filosofi juga di balik makan siang yang dikomandoi gitu. Ya ini cara baru yang kita sekarang ikhtiarkan begitu ya. Nah, masalah baju loreng, baju kaos itu biasa saja. Di mana-mana kan begitu. Kadang-kadang kalau metode training seperti ini pakai kaos. Kadang-kadang ini ya, kemarin pun kadang pakai, ini barangkali kita pakai 2 kali gitu ya. Iya, betul. Nah, yang lain pakai training model yang warna biru tua warna itu biru, ya. lain-lain gitu. Jadi biasanya. Tapi tapi begini ya. Bagaimanapun juga tempat ini menghasilkan, memproduksi pemimpin-pemimpin besar pada masanya. Mas Ikrar pasti punya banyak catatan. Siapa jenderal-jenderal yang dihasilkan di sini dan menempatkan diri dalam sejarah sebagai pemimpin yang dianggap baik kan ada juga di sini. Begitu ya. Jadi artinya ada simbol kehormatan di sini. Ada rasa kebangsaan, ada patriotisme dibangkitkan di sini. Kita dikenalkan di sini bahwa Jenderal Anu di sini begini. Dulu ini begini, dulu dihukum di sini karena begini. Kita naik ke Lembah Tidar, ya. Jadi bukan hanya loreng-lorengnya saja, tapi ada nilai di situ.
Ya. Filosofi yang Anda sampaikan tadi itu kan berarti filosofi dan metode baru yang memang ingin dikenalkan Pak Prabowo kepada para pembantunya ya. Iya. Artinya kalau kita bisa baca metode dan filosofi baru yang ingin dikenalkan ke para pembantunya, yang ingin disampaikan oleh Pak Prabowo, message-nya adalah ini adalah gaya kepemimpinan saya, Iya. gaya ala militer, military way, begitu ya. Bahasanya Bapak Presiden adalah military way. Military way kan Iya. berarti kalau di bahasa Indonesia kan adalah Ya, jalan militer, jalan militer kan bahasa Indonesianya, Iya. artinya ya, gaya di situ kan kepemimpinan. turunnya banyak ya. Iya. Ada masalah disiplinnya, Iya. ada masalah komandonya dan lain-lain gitu ya. Artinya memang itu adalah metode dan filosofi baru Ya. yang ingin beliau sampaikan ke para pembantunya. Ini bagaimana saya akan memimpin Indonesia ke depan, saya akan memimpin kalian-kalian semua. Banyak contoh dari beliau ya, bagaimana Singapura mengambil keuntungan dengan model wamil di sana, misalnya kan gitu. Bisa cocok, bisa tidak gitu. Tapi kan kita nggak terapkan itu secara total di anak-anak SMA kita kan. Ya. Tapi sebagian-sebagian kita adopsi, kira-kira begitu. Tapi ini diterapkan dulu di para pembantunya Pak Prabowo. Ya, ya. Oke, saya mau ke Prof. Ikrar. Prof. Ikrar, pemilihan Lembah Tidar di Akmil Magelang. Kemudian simbol-simbol seperti penggunaan seragam loreng, sepatu tentara, kemudian baris berbaris. Kita sulit untuk bisa tidak menganggap bahwa ini kuat sekali military way-nya seperti yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Bagaimana Anda melihatnya simbol-simbol militer ini? Ya, kebetulan ya, saya pernah ke sana Oke. tahun 1980, waktu saya masih menjadi wartawan di Surat Kabar Kampus UI Salemba. Kenapa demikian? Karena waktu itu kebetulan mahasiswa UI yang ikut dalam drum band Universitas Indonesia itu tinggalnya di Magelang. Oke. Ya. Dan di situ ada sesuatu yang baik ya, bahwa misalnya harus bangun pagi, Betul, kemudian kedisiplinan. sholat subuh kalau yang sholat yang muslim ya, kemudian juga apa istilahnya itu olahraga dan sebagainya. Itu bagian dari kedisiplinan juga ya. Dan di situ saya juga melihat bahwa Anda tahu bahwa itu dalam Lembah Tidar itu adalah tempat kawah Candra di Muka. Betul. Untuk apa namanya melahirkan tentara-tentara kita ya dari akademi militer ataupun akabri Oke. ataupun AMN ya yang kemudian menghasilkan mereka-mereka yang bisa mendapatkan bintang apa Ya, istilahnya itu ya. sebagai terbaik lah gitu. Nah kita juga lihat bahwa terus terang ya itu kan tadi Bung Bima udah mengatakan bahwa calon PNS setelah saya ya, bukan saya itu juga pernah dididik di Rindam ya. Dan di dalam pendidikan itu memang cukup kuat ya olahraganya dan sebagainya. Walaupun Anda juga tahu kadang-kadang ada korbannya juga yang nggak kuat, ada juga yang meninggal Oke. gitu kan. Dan di lembaga yang sekarang saya bekerja ya. Lemhanas. Ya, itu juga apa namanya itu salah satu yang didisiplinkan itu adalah persoalan tadi ya bangun pagi, kemudian sholat, olahraga, kemudian juga ada outbound bareng-bareng supaya mereka saling mengenal dan sebagainya. Tapi itu yang harus kita bedakan antara kepemimpinan gaya militer dengan kepemimpinan gaya sipil. Kenapa demikian? Karena dulu Pak Hasnan Habib pernah mengatakan pada saya tentara sama sipil itu beda Krar. Kalau tentara itu kata kunci adalah komando. Oke. Ya. Sementara kalau sipil itu adalah dialog atau demokrasi. Tapi sebetulnya di dalam tentara pun juga ada kalau misalnya kita masih dalam proses pembuatan keputusan bisa saja melakukan Berdialog. diskusi. Oke. Tapi once keputusan itu diambil, decisionnya itu diambil, semuanya harus nurut kan gitu. Sebab kalau Anda bisa bayangkan ya, kalau tentara itu benar-benar demokratis gitu ya, masa kemudian letnan bisa melawan kolonel gitu, itu nggak mungkin. Oke. Sebaliknya juga seorang sipil juga demikian ya, kalau kemudian cuma di komando terus ya, itu nanti juga mereka juga akan merasa. Tapi dengan penggemblengan di Akmil ini, kemudian dengan berbagai simbol militer ini, Prof. Ikrar melihat bahwa memang yang ingin disampaikan message-nya dari Pak Prabowo ke para pembantunya ini adalah gaya kepemimpinan saya komando itu tadi, dengan military way. Kalau saya nggak melihat seperti itu. Oke. Tadi yang dikatakan oleh Saudara Bima benar ya, bahwa ini kan sumbernya dari macam-macam. Dan saya juga harusnya, saya merasa bahwa itu kurang ya, untuk penyamaan persepsi, penyamaan misalnya pada tahapan yang terendah, kira-kira ini yang jadi calon menteri, calon
wakil menteri atau jabatan yang lain itu memiliki satu basis yang sama nggak? Saya beri contoh misalnya ya, kalau kita bicara mengenai adanya pemecahan misalnya Kementerian HAM dan Hukum. Anda bisa bayangkan kalau kemudian semua orang merasa bahwa ini adalah wewenang saya, ini adalah hak saya, ini adalah diskresi saya, di mana kemudian batas dari hal-hal tersebut? Ini bisa kacau nih. Itu yang kemudian buat saya itu juga sangat penting untuk difahami oleh para menteri dan juga wakil menteri dan juga jabatan-jabatan yang lain itu. Sebab tanpa adanya hal seperti itu juga bisa menjadi bumerang kalau masing-masing pihak merasa, oh ini bagian diskresi saya, ini wewenang saya, ini. Dan kemudian satu hal juga ya, Pak Prabowo kan juga menginginkan adanya suatu food estate, khususnya di Merauke. Ya. Itu yang harus saya ingatkan ya, beliau harus lihat ya bahwa wilayah Merauke itu adalah hak ulayat masyarakat adat. Dan karena itu jangan kemudian beliau sewenang-wenang. Baik, kita lagi nggak bahas food estate, kita bahas dulu military way kepemimpinan Prabowo ya, Prof. Ikrar. Saya ingin sekali lagi ya, karena banyak sekali kemudian di media sosial yang bertanya-tanya, kenapa sih outbound ke para menterinya ini harus pakai seragam, harus pakai sepatu tentara? Kan outbound biasa nggak apa-apa kalau misalnya ingin menumbuhkan soliditas, tapi yang itu tadi simbol-simbol tadi, yang simbol-simbol militer yang sangat kuat kan kemudian dipertanyakan gitu. Ya bisa saja dipertanyakan, tapi Anda juga tahu bahwa anak-anak muda sekarang atau kadang-kadang juga perusahaan swasta, kadang-kadang juga ada yang main perang-perangan, itu kan juga pakai pakaian militer juga. Nothing wrong with that menurut saya. Sejauh mereka bisa membedakan bahwa mereka bukan militer ansih, tapi adalah seorang sipil yang kebetulan akan menduduki jabatan penting, dan harusnya mereka juga tahu bahwa lagi-lagi mereka harus bisa membedakan mana yang komando ala militer dan mana yang... Jadi ini hanya gaya militer aja, tapi sebetulnya nanti dalam memimpin pemerintahan ke depan Anda melihat Pak Prabowo tidak akan menggunakan sistem komando? Menurut saya iya. Karena biar meskipun latar belakang militernya kuat ya? Betul, biar bagaimanapun beliau juga adalah orang yang dididik di luar negeri cukup lama. Oke, baik. Saya mau ke Mas Fahmi ya. Mas Fahmi, menurut Anda apa pesan yang ingin disampaikan oleh Pak Prabowo kepada masyarakat ya? Soal retreat ke Magelang ini, ke Akmil ini, pemilihan tempatnya di Akmil, maksudnya kan bisa di tempat lain ya, tidak harus di Akmil, kemudian tidak harus menggunakan simbol-simbol militer. Apa pesan yang ingin disampaikan ke masyarakat Indonesia? Kalau ke para pembantunya udah jelas, menumbuhkan soliditas, menumbuhkan loyalitas begitu ya. Tapi message-nya apa? Karena kan ini adalah kegiatan kenegaraan yang pasti ada tujuan politiknya gitu. Message-nya apa yang ingin disampaikan? Kalau Anda lihat. Kalau saya melihat ini bagian dari upaya Pak Prabowo untuk menunjukkan bahwa pemerintahannya akan responsif, tangguh gitu ya, tangguh dan tentunya juga adaptif gitu ya terhadap dinamika. Nah ini yang mungkin penting untuk diketahui publik di tengah kompleksitas, di tengah ketidakpastian dan dinamika kawasan maupun dinamika global. Jadi sesuatu yang ingin ditunjukkan adalah bahwa pemerintahan ini akan responsif, akan bisa melakukan membuat keputusan-keputusan yang baik gitu ya di tengah tekanan, di bawah tekanan misalnya, di bawah tekanan, di tengah situasi yang tidak pasti, di tengah keterbatasan informasi bahkan mungkin begitu ya. Itu yang saya kira ingin ditunjukkan, dan itu memberikan garansi bagi bagi publik ya bahwa pemerintahan ini akan mampu gitu ya bekerja dengan baik walaupun situasinya tidak baik. Oke, meskipun situasinya tidak baik, bahwa pemerintah mampu memberikan kepemimpinan yang responsif ataupun solusi yang cepat kepada masyarakat. Tapi dari mana? Apa kaitannya nih antara memberikan pelatihan di Akmil dengan memberikan message bahwa kita bisa responsif? Pelatihan di Akmil ini saya kira hanya untuk memberikan perspektif unik saja ya. Ya bahwa ya tadi sudah disampaikan oleh Pak Ikrar. Dari sisi militer gimana? Dari sisi militer nggak ada, saya kira nggak ada yang sebenarnya ya tadi ya ini Kawah Chandra di muka, dan itu saya kira itu sudah perspektif yang unik, dan itu memberikan juga
garansi ke publik gitu ya untuk bahwa oh ini nggak main-main gitu, nggak main-main, bukan sekedar kalau sekedar lembaga militer di sekitar Jakarta juga banyak, tapi bahwa ditempatkan di Magelang ini ya tadi perspektif ada historisnya, ada apa namanya, ada keunikan di situ karena ini apa namanya ya militer banget, semua calon perwira TNI itu di situ. Oke. Oke, saya mau ke Mas Usman. Mas Usman, Indonesia adalah negara dengan sistem presidensial yang demokrasinya cukup baik ya, meskipun di eranya Pak Jokowi indeks demokrasi kita menurun begitu ya, tapi supremasi sipilnya sangat tinggi gitu. Dengan simbol-simbol militer, dengan pemilihan tempat yang kuat aroma militernya, dengan military way-nya Pak Prabowo, Anda melihatnya gimana? Dua perspektif ya. Pertama saya akan lihat dari perspektif global dan yang kedua mungkin perspektif konseptual tentang sistem militer dan sistem pemerintahan sipil. Nah dalam perspektif global banyak ilmuwan politik yang melakukan studi-studi tentang negara-negara yang menerapkan demokrasi, menerapkan monarki, menerapkan sistem militer. Dan kesimpulan-kesimpulannya beragam. Banyak sekali negara-negara yang mengadopsi sistem militer justru terjebak di dalam korupsi, termasuk tidak adanya partisipasi masyarakat di dalam memberikan masukan. Misalnya studi Maganoli tahun 2022, dia menjelaskan negara-negara seperti Chad, Mali, Zimbabwe, Kongo, itu negara-negara yang sangat menerapkan sistem militer, sistem komando, korupsinya sangat tinggi. Kenapa gitu. itu? Mungkin prinsip-prinsip kemiliteran kan biasanya ada kerahasiaan, padahal demokrasi mensyaratkan keterbukaan misalnya gitu. Atau pertanggungjawaban ke publik, bukan pertanggungjawaban kepada komandan misalnya. Itu hal-hal yang mungkin membedakan. Nah yang kedua yang saya ingin katakan terkait dengan konsep sistem militer dan sistem pemerintahan sipil, sebenarnya sebagai suatu sistem, baik itu nilai, norma, budaya, simbol, apa yang berlangsung di dalam dunia kemiliteran, dengan menerapkan sistem-sistem norma militer itu tidak salah. Persoalan yang terjadi adalah ketika sistem militer itu diterapkan di dalam pemerintahan sipil. Dan itu dicatat di dalam sejarah reformasi dengan berbagai tab MPR, termasuk tentang fungsi TNI, peran TNI, yang mencatat bahwa penerapan norma-norma militer, penerapan sistem kemiliteran di dalam pemerintahan, itu telah mengakibatkan rusaknya sendi-sendi demokrasi, sendi partisipasi, sendi-sendi kebebasan, yang itu justru menjadi fondasi dari pendirian bangsa ini. Gitu. Kalau kita baca pasal 1 konstitusi misalnya, di situ ditegaskan negara Indonesia adalah negara berdasarkan kedaulatan rakyat, artinya demokrasi. Negara Indonesia juga berdasarkan kedaulatan hukum, kenegaraan hukum. Artinya semua orang dipandang setara, tidak ada hierarki di dalam melihat orang dengan orang lain gitu. Dan yang terakhir baru negara itu berbasiskan kesatuan. Nah tampaknya perspektif yang ketiga yang mungkin lebih banyak mewarnai cara pikir Prabowo gitu ya. Sebagai seorang yang dididik secara militer, disekolahkan secara militer, dilatih secara militer dan tumbuh di dalam lingkungan militer. Nah kalau itu diterapkan di dalam suatu sistem militer untuk tujuan-tujuan perang itu memang dibutuhkan. Tidak boleh ada misalnya perintah yang dibantah untuk melakukan satu operasi perang, satu komando. Nah tetapi itu sekali lagi akan timbul masalah di dalam dunia kehidupan sipil. Tidak usah jauh-jauh misalnya di dalam sekolah-sekolah pendidikan sipil ketika menerapkan sistem pendidikan militer, rekrutmen militer atau orientasi-orientasi awal militer itu banyak sekali korbannya. Karena tidak semua orang punya daya tahan fisik, tidak punya orang terlahir dan tumbuh sebagai orang yang memiliki kekuatan fisik, apakah itu berlari, ataukah itu baris berbaris, ataukah itu misalnya berada di bawah terik matahari untuk melakukan kegiatan fisik. Semua orang punya keunikan, dia punya kecerdasan intelektual yang beragam, punya kecerdasan mental yang beragam. Karena itu saya membayangkan ketika ada semacam orientasi para menteri, mungkin lebih baik diarahkan pada pemecahan problem-problem yang konkret. Misalnya, taruhlah problem lingkungan, krisis iklim yang mendapat sorotan dunia Indonesia. Indonesia punya hutan di Papua misalnya, itu menjadi satu dari 3 hutan dunia yang sekarang ini sangat terancam. Kongo, Amazon, dan Papua. Bagaimana kita memecahkan problem itu? Diskusi kelompok, membahas masalah itu. Atau misalnya yang kedua, beberapa sarjana seperti Profesor Hal Hill memprediksi bahwa pemerintahan Prabowo akan mengalami kesulitan ruang fiskal. Dan dia tidak akan mungkin bergerak dari perencanaan anggaran yang sudah ada di dalam APBN tahun 2025 yang sudah ditetapkan.
Dan ia memprediksi pertumbuhan Indonesia tidak akan seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Bima, misalnya 8%, paling jauh hanya 5,1%. Dan itu akan menimbulkan kontraksi ekonomi ke depan. Nah, belum lagi perspektif hak asasi manusia. Apakah ada misalnya pemecahan masalah terkait dengan problem-problem hak asasi manusia? Bagaimana pembangunan dilangsungkan tanpa merugikan hak ulayat masyarakat adat di misalnya di Merauke, atau bagaimana pembangunan sebuah kota bisa melibatkan partisipasi masyarakat. Nah, hal-hal semacam itu yang tentu sangat penting. Dan terakhir mungkin dalam sudut pandang militer pun kita harus ingat bahwa setelah Indonesia menjalani reformasi, perspektif kemiliteran kita itu bukan lagi perspektif kemiliteran berbasis matra angkatan darat, baris berbaris atau misalnya hal-hal yang sifatnya ada di dalam kontinental gitu. Melainkan perspektif kemaritiman, perspektif kepulauan, karena negara Indonesia adalah negara kepulauan. Karena itu Undang-Undang Pertahanan tahun 2002 atau Undang-Undang TNI tahun 2004 menegaskan sistem pertahanan kita berbasis kepulauan. Karena itu mungkin menteri-menteri itu juga perlu diorientasikan misalnya untuk membicarakan masalah-masalah di tingkat kemaritiman, misalnya Pulau Natuna, atau misalnya problem-problem illegal fishing, atau problem-problem batas laut misalnya, atau hal-hal lain yang saya kira berkaitan dengan sektor pertahanan. Sektor pertahanan misalnya tentang alat utama sistem persenjataan. Bagaimana kita tidak lagi memiliki alutsista yang katakanlah tidak terawat sehingga bisa tenggelam dan mengorbankan para prajurit. Bagaimana pesawat kita atau pesawat tempur kita, helikopter kita di Papua tidak lagi yang tidak layak sehingga menimbulkan banyak korban para prajurit dan seterusnya. Jadi saya kira secara global perspektif banyak negara yang menerapkan sistem militer justru terjebak di dalam korupsi, ketertutupan, kerahasiaan yang justru merugikan negara itu. Tapi Pak Prabowo mengatakan tidak mengadopsi militeristiknya, hanya military way-nya saja untuk menumbuhkan kedisiplinan. Tapi ya, apakah Anda melihat ini cikal bakal ke depannya akan memakai military way? Ya tentu kalau bicara ke depan kita masih harus melihat waktu ya. Tapi pernyataan semacam itu kan terdengar oksimoron dia. Dia terdengar kontradiktif, tapi memiliki kebenarannya sendiri gitu. Bisa dibenarkan, tapi bisa juga saling tolak belakang gitu. Nah ini yang kita harus lihat ke depan. Kita tahu Pak Prabowo kalau lihat rekam jejaknya 2014 atau 2019 dalam kontestasi elektoral misalnya, itu kerap kali menyampaikan pidato-pidato yang justru menafikan sistem demokrasi gitu. Ya misalnya ingin kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Apa itu artinya? Artinya tidak ada pemilihan langsung, tidak ada partisipasi masyarakat dalam pemilu. Apa itu artinya? Tidak akan ada lagi misalnya kelembagaan peradilan yang sekarang kita miliki, Mahkamah Konstitusi dan seterusnya. Tidak akan ada lagi perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dan hak asasi manusia itu nilai yang sangat universal. Pak Prabowo pernah misalnya beberapa kali mengatakan kita ini harus membela pribumi, anti asing itu bisa menimbulkan semacam kebencian pada kelompok minoritas seperti Tionghoa atau kelompok di Papua gitu. Nah, di dunia ini sekarang ini para sarjana sedang khawatir dengan bangkitnya fasisme baru. Satu sistem pemerintahan yang berdasarkan pada pengkultusan pemimpin. A cult of a leader gitu. Nah, ini muncul di Hungaria dengan Viktor Orban, muncul di India dengan Narendra Modi, muncul di Amerika dengan Donald Trump, dengan Putin misalnya. Mereka sebenarnya adalah para pemimpin yang populis ya seperti Pak Prabowo, seperti Pak Jokowi yang sebenarnya sedang menghadapi kesulitan-kesulitan ekonomi, krisis ekonomi, tetapi tidak ada jawaban yang jitu untuk menjawab problem ekonomi, akhirnya memberi satu ilusi, memberi fantasi baru, fantasi tentang kebangkitan sebuah bangsa, fantasi tentang kehebatan sebuah bangsa gitu. Nah itu bisa fatal akibatnya, bisa seperti Mussolini di Italia, bisa seperti Hitler di Italia, atau bisa seperti Hitler di Jerman, atau bisa seperti Donald Trump di Amerika gitu. Itu yang saya kira kekhawatiran-kekhawatiran yang mungkin bisa dicatat. Dan paling terakhir mungkin karena Pak Prabowo tahu banyak menteri sering mengeluarkan pernyataan kontroversial, perlu ditertibkan dengan cara itu. Soal penertiban itu ya, tapi saya mau ke Kang Bima. Kang Bima, jadi kalau menurut Mas Usman justru di negara-negara yang sudah ada ketika menerapkan military way itu malah justru angka korupsinya semakin tinggi. Karena ada prinsip ketertutupan di situ, bukan keterbukaan. Saya kira terlalu jauh kita menerawang ke arah perubahan sistem politik hanya dengan melihat fenomena 3 malam 4 hari di Magelang. Ya. Kita harus bedakan ada leadership style, gaya kepemimpinan, dan ada sistem, gitu ya. Nah, ini hanya leadership style. Ya? Ini kita melihat jelas
Pak Prabowo menyampaikan pesan bahwa ini cara saya memimpin. Begitu kira-kira ya. Cara membuat keputusan, cara mengkoordinasikan para pembantunya, dan cara membaca peta geopolitik, kira-kira begitu. Ini kan belum sampai ke persoalan mendefinisikan ulang sistem, belum. Walaupun kalau kita pelajari dari setiap masa kepresidenan, sah-sah saja setiap pemimpin itu melakukan tafsir ulang terhadap tujuan berbangsa dan bernegara. Ya, ditafsirkan lagi, diletakkan lagi dalam konteksnya, begitu kan. Nah, kalau masalah sistem, nanti tentu ada proses lagi. Sangat mungkin ada usulan untuk mengkaji sistem pemilu. Tapi ke arah mana, apakah masuk ke wilayah yang dikhawatirkan, ataukah hanya penyempurnaan, itu kan tergantung public discourse yang dibuka nanti. Yang penting jangan kembali ke masa lalu kan? Ya, tidak ada yang ingin setback sampai kemudian terjadi pengebirian terhadap hak-hak paling mendasar, hak bersuara, hak berpendapat, kan begitu. Tidak ada saya kira yang ingin setback ke sana. Tetapi jangan lupa ya, saya kira perlu juga untuk dilakukan assessment sejauh mana sistem yang ada ini klop, matching, nyambung dengan tujuan berbangsa dan bernegara, itu mensejahterakan gitu. Sejauh mana kemudian sistem politik yang ada membuat tidak ada kesenjangan yang tinggi. Sejauh mana pertumbuhan ekonomi yang digenjot itu kemudian ternyata berdampak juga terhadap rasio Gini dan lain-lain. Itu sah-sah saja kalau pemimpin itu seperti itu kemudian mengevaluasi. Yang tidak wajar adalah ketika dirubah secara inkonstitusional, kan begitu. Nah, kita belum sampai ke sana. Ini baru 3 hari 4 malam. Pesannya adalah gaya kepemimpinan, dan seperti yang kita lihat, ya kita membaca itu dan kemudian menyesuaikan. Gitu. Oke, saya mau ke Prof. Ikrar. Prof. Ikrar, Anda melihat efektif nggak cara-cara leadership style itu tadi, military way diterapkan untuk membangun soliditas dan juga loyalitas di kalangan menterinya? Jadi gini ya, kalau ini hanya untuk mencari titik temu yang tadi Bung Bima katakan ya, atau kemudian bagaimana mereka bisa berkoordinasi, itu fine. Tapi kalau kemudian Pak Prabowo itu memiliki dreaming untuk kemudian menjadikan gaya militer itu adalah gaya yang terbaik dalam mengelola negara, ini yang kemudian buat saya salah besar. Kenapa demikian? Beliau harus ingat bagaimana Indonesia di bawah pemerintahan mertuanya, Orde Baru. Anda tahu ya, itu persatuan dan kesatuan bangsa tidak didapatkan melalui cara-cara yang demokratis, ya, cara-cara yang penuh dengan kebebasan, kebahagiaan dan sebagainya, tapi melalui cara-cara yang represif. Ya. Dan Anda tahu apa yang terjadi dengan Indonesia pada saat itu? Kita juga secara ekonomi hancur, ya. Dan kemudian juga dari sisi Gini rasio itu tinggi sekali itunya ya. Kemudian kalau kita lihat juga dari persatuan dan kesatuan bangsa tidak tercipta di Papua misalnya. Itu gerakan Papua Merdeka makin jadi-jadi. Demikian juga di Aceh. Tapi Anda lihat bagaimana gaya pemerintahan juga seorang militer, mantan militer ya, SBY dalam menangani misalnya penyelesaian masalah Aceh. Dengan cara dialog, dengan cara demokratis, dengan mengikut sertakan. Lebih sipil begitu ya? Ya, itu akhirnya selesai. Itu yang saya bilang, perbandingan semacam itu juga harus diingat oleh Presiden Prabowo. Karena kalau misalnya kemudian penerapan military way ini terus dilanjutkan dalam mengelola negara, itu justru akan menimbulkan tekanan psikologis nanti bagi masyarakat sipil. Bukan tekanan psikologis aja, tapi juga akan membangkitkan kembali gerakan-gerakan pemisahan diri ya, ataupun perpecahan di dalam republik ini. Itu tadi hanya leadership style kalau menurut Kang Bima ya. Jadi bukan cara dalam mengelola negara ya, hanya leadership style saja ya Kang Bima ya. Ya, betul. Baik. Nanti kita akan tanya lebih dalam apakah leadership style-nya Pak Prabowo yang mengadopsi military way ini bagian dari menertibkan beberapa anak buahnya ataupun beberapa pembantunya yang sudah mulai membuat blunder di publik. Kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.